Ya, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di Museum Satria Mandala ini. Salam sejarah, kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Saya Zaki Permana, mahasiswa magang dari UNJ yang magang di Museum Satria Mandala ini. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang Thomson M1928A1. Nah, kenapa namanya A1? Nanti ada alasannya juga. Jadi, Thomson ini dibuat dari prototipe yang dibuat pada tahun 1919, itu setelah Perang Dunia I, yang dimaksudkan untuk digunakan pada Perang Dunia I tetapi terlambat. Nah, dibuatnya itu adalah prototipenya itu namanya Annihilator Submachine Gun. Nah, tetapi nanti yang dari prototipe itu akan menjadi Thomson M1921 atau nanti M1928. Nah, M1921 ini itu masih menggunakan vertical grip dan drum dan magasin yang drum yang biasa dilihat di film-film ataupun video game ataupun media-media lain yang sering menunjukkan yang menunjukkan kehidupan mafia di Amerika Serikat. Itu pada tahun 1920 atau tepatnya pada tahun 1920 yang bertepatan juga pada Great Depression di mana ekonomi Amerika itu sedikit demi sedikit runtuh seperti itu. Nah, dari awal yang mungkin terdengar seperti senjata penjahat Thompson itu nanti akan menjadi senjata yang cukup populer di banyak tentara yang terjun di Perang Dunia II, termasuk tentara Amerika, Inggris, dan Prancis. Nah, yang ada di museum ini adalah buatan Auto Ordnance, salah satu dari perusahaan manufaktur Thomson yang senjatanya dijual ke Inggris yang nantinya akan dibawa ke Indonesia seperti itu. Nah, itu masuknya Thomson. Jadi Auto Ordnance itu akan menjual Auto Ordnance dan Savage itu adalah dua perusahaan yang memproduksi kembali Thomson, di mana Thomson itu akan diproduksi dan dirubah beberapa fiturnya yang nanti akan memberikan designasi A1 itu. Nah, A1 itu dari fitur apa aja sih yang diberikan? Dari yang pertama itu fiturnya adalah vertical gripnya. Grip yang asalnya vertikal seperti ini, dipegangnya akan menjadi horizontal, jadi hanya dipegang seperti ini. Lalu selain drum itu kan karena tidak reliable atau tidak enak digunakannya saat di pertempuran, jadi diganti dengan hanya box. Kan hanya magasin yang box. Itu 30 magasin, ada juga yang pilihannya 20 magasin seperti itu. Nah, lalu Auto Ordnance dan Savage ini yang sudah revisinya A1 itu akan dijual belikan atau diekspor ke negara lain, yaitu Inggris dan juga Prancis. Yang ada di sini adalah versi Auto Ordnance yang diekspor ke Inggris. Jadi itu semua fiturnya masih seperti itu, tetapi itu dibawa oleh Inggris ke Indonesia seperti itu. Nah, itu masuknya Thomson tuh datang bersamaan dengan Inggris, dibawa oleh Inggris saat agresi militer Belanda pertama. Jadi saat Belanda masuk ke Indonesia membawa Inggris bersama sekutunya Inggris, tentara India dan juga Australia. Nah, itu Inggris juga akan membawa senjata ini, yaitu M1928A1 itu akan dibawa juga oleh Inggris. Nah, lalu senjata tersebut berhasillah direbut oleh pejuang-pejuang Indonesia yang digunakan untuk menumpas beberapa pemberontakan setelah agresi militer tersebut dan juga memukul mundur tentara Belanda dan tentara Inggris sehingga meyakinkan Indonesia kalau Indonesia itu sudah merdeka. Nah, setelah itu Thomson tidak digunakan pada tahun 1960 pada zaman pemerintahannya Presiden Soekarno. Terutama saat Presiden Soekarno ini mulai membeli senjata-senjata yang dari Uni Soviet pada kampanyenya yang Ganyang Malaysia itu, Thomson ini akan kalah kegunaannya dengan senjata-senjata yang lebih modern seperti AK-47 dan juga SKS seperti itu. Mungkin sampai situ saja yang bisa saya jelaskan. Ayo jika ingin datang ke museum, ayo silakan untuk lebih tahu bagaimana sejarah TNI, sejarah Tentara Nasional Indonesia yang dari tahun ke tahun. Ada beberapa juga yang bisa dilihat. Yang pertama terutama yang senjata itu tadi, dan juga
saat Indonesia itu menjadi tentara keamanan PBB yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia. Saya Zaki Permana mohon undur diri. Kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Salam sejarah. Sekian.